حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan bersedekap setelah takbiratul ihram. Secara terperinci indaka ya Tariq, bagaimana tata cara yang mencocoki sunnah ketika seorang bersedekap? Ada berapa tata cara? Ada 5. Yang pertama, telapak tangan kanan diletakkan di atas telapak tangan kiri. Bagaimana? Baik. Yang kedua, telapak tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Bagaimana? Baik. Terus 3, baik. Diletakkan telapak tangan kanan di atas sa'id, yaitu di atas lengan bawah, yaitu lengan daerah antara pergelangan tangan dan siku. Istilahnya zira' dalam bahasa Arab atau sa'id. Terus yang keempat, tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri, digenggam. Baik. Terus tangan kanan menggenggam lengan kiri. Baik. Barakallahu fiikum. Ini 5 kaifiyah yang bisa disimpulkan dari hadis-hadis yang datang tentang tata cara bersedekap ketika salat. Dan kemarin ada 2 tanbih terkait masalah bersedekap yang harus diperhatikan, jangan sampai salah. Apa saja, Abdullah? Yang harus diperhatikan ketika bersedekap apa? Jangan sampai seorang bersedekap memegang siku. Bagaimana contoh yang salah? Taib, tangan kanannya memegang sampai siku, maka ini yang salah. Terus yang kedua yang diperingatkan oleh Syekh Albani rahimahullah, bukan, itu juga salah, cuman yang kemarin diperingatkan oleh beliau, yaitu apa? Menggabungkan antara menggenggam dan meletakkan. Gimana? Yang ini diluruskan. Baik, antum perlihatkan ke peserta. Baik, jadi yang 3 diluruskan, yang jempol sama kelingking digenggamkan. Ini adalah apa? Kaifiyah yang salah. Kaifiyah yang salah. Kenapa? Karena dia menggabungkan antara menggenggam dan meletakkan. Baik, jadi dari kaifiyah tadi, akhwan, sebenarnya intinya apa? Harus dibedakan antara meletakkan. Karena meletakkan, letakkan saja. Ketika genggam, genggam. Gini. Jadi tidak tanggung-tanggung gini. Ini termasuk yang ditanbih oleh Syekh Albani. Karena dia letakkan yang
Dua jari, yang lainnya menggenggam. Ketika menggenggam, genggam. Nah, ketika letakkan saja. Nah, seperti ini. Baik, barakallahu fiikum. Kemudian bersedekap tersebut diletakkannya di mana? Apakah di pusar atau di bawah pusar atau di atas pusar ataukah di dada? Indak ya Isnan. Di dada, apa dalil antum? Dalil yang menunjukkan secara tegas itu di dada apa? Jangan berkelit. Dalilnya apa? Kalau itu di dada. Indah ya Ilhan. Tidak ada dalil yang sahih, yang sharih, ya. Yang kita inginkan yang sahih dan sharih. Sharih itu tegas menunjukkan bahwasanya diletakkan di dada. Itu kita tidak mendapati yang sharih, yang sahih. Ada yang sharih meletakkan di atas dada tapi lemah. Atau ada yang sharih, ada yang sahih, dalilnya sahih tapi tidak secara apa? Secara tegas. Cuman dari sisi makna kita katakan iya. Dari sisi makna menunjukkan bahwasanya peletakan ketika bersedekap itu tidak ada. Kenapa? Karena dalam hadis Sahal, Nabi SAW meletakkan telapak tangan kanan pada dhira' beliau. Ketika meletakkan pada dhira', tentunya posisi yang memungkinkan adalah ketika apa? Diletakkan di dada. Dan dada batasannya dari apa? Tulang rusuk paling bawah ini ke atas. Sampai tadi. Baik. Adapun kalau sampai ke atas ini mendekati leher, ini salah. Ini keliru. Ketika apa? Bersedekap sampai terlalu ke atas mendekati leher. Sehingga kesimpulannya perkaranya adalah apa? Adalah luas, karena kita tidak mendapati dalil yang tegas di mana ketika bersedekap kedua tangan itu diletak. Boleh seseorang di dadanya atau turun ke bawah sedikit di atas pusarnya, tidak masalah, sebagaimana dirajihkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian untuk melengkapkan pembahasan ini, akhwan, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang juga satu kaifiyah dan sampai dilakukan oleh seseorang ketika salat. Terkait kedua tangannya, yaitu yang diistilahkan dengan al-ikhtisar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yusalli ar-rajulu muhtasiran. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu salat dalam keadaan melakukan ikhtisar. Ikhtisar fi salat, yaitu berkacak pinggang, malang kerik. Malang kerik yaitu meletakkan kedua tangan di khasirah. Di pinggang. Ini dilarang. Baik. Dan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika beliau mendapati Ziyad bin Subayh Al-Hanafi melakukan demikian, sallaitu ila jambi bin Umar fa wada'tu yadayya ala khasirati. Aku salat di samping Ibnu Umar, kemudian aku letakkan kedua tanganku di atas pinggangku. Maka falamma shalla qala kana hadha as-salbu fi shalah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anha. Setelah selesai salat,
maka Abdullah bin Umar kemudian mengatakan ini adalah bentuk salib dalam salat. Dan adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari yang demikian. Dari hadis ini akhwan kita ketahui di antara sebab kenapa dilarang karena itu adalah membentuk salib. Nah, ya kan kelihatan kayak salib, hada salbu fi shalah, membentuk salib ketika salat karena badannya lurus kemudian sini taib membentuk apa? Salib. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam Al-Jami' As-Sahih. Kemudian hikmah yang lainnya kenapa dilarang hal tersebut yaitu pada hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari. Annaha kanat takrahu an yaj'ala al-musalli yadahu fi khasiratihi. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha membenci seseorang yang salat meletakkan tangannya di pinggangnya. Wa taqul innal yahuda taf'aluh, dan kemudian Ummul Mukminin Aisyah mengatakan sungguhnya orang Yahudi itu melakukan yang demikian. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah, dari hadis yang ketiga ini menunjukkan hikmah lain dari apa? Hikmah lain dari dilarangnya meletakkan tangan di pinggang ketika sholat karena itu bentuk penyerupaan terhadap orang-orang Yahudi. Nah, dari hadis yang tiga ini, akhwan, para ulama rahimahumullahu ta'ala berselisih pendapat tentang hukum dilakukannya hal tersebut di dalam salat. Jumhur ulama mengatakan makruhnya, sedangkan Zahiriyah yang dirajihkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala menyatakan tentang haramnya. Dan zahir dari larangan tadi menunjukkan hal tersebut adalah muharram. Taib. Karena naha, dan hukum asal pelarangan sebagaimana kita ketahui dalam kaidah usulul fiqh menunjukkan haramnya perkara tersebut. Cuman apakah hal tersebut sampai membatalkan salat? Nah, ketika seorang melakukan salat seperti hukumnya apa? Hukumnya apa tadi Muhammad? Sudah haram. Lalu bagaimana hukum salatnya? Apakah dia batal atau tidak? Yang rajih akhwan tidak sampai tingkatan membatalkan salatnya, kan tapi dia berdosa dengan perbuatannya tersebut. Nah, wallahu taala alam. Dan dari ketiga hadis tadi kita bisa mengambil dua hikmah pokok dilarangnya hal tadi. Yang pertama, selain karena itu dilarang oleh Nabi, yaitu dikarenakan itu bentuk apa Muhammad aja? Bentuk penyerupaan terhadap orang Yahudi. Terus hal itu merupakan bentuk salib. Ya, bentuk salib di dalam salat. Dari sini juga akan menunjukkan kuatnya pelarangan syariat ini untuk apa? Untuk meninggalkan hal-hal yang berbentuk salib. Nah, maka upayakan akhwan untuk apa? Kapan saja mendapati sesuatu yang berbentuk salib untuk kita kita tiadakan bentuk salibnya tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan tentang apa yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya ini. Qala rahimahullahu taala
wa yaqul subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kemudian setelah seorang bersedekah, maka dia membaca doa istiftah. Di antara doa istiftah yang mudah dan ringkas adalah yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di dalam kitabnya beliau ini, yaitu membaca subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, dan dengan memujimu, wa tabarakasmuka, yaitu maha agung nama-namamu ya Allah, tersucikan dari semua bentuk-bentuk kekurangan, wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi kedudukanmu ya Allah, wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali engkau. Nah, perhatikan catatan kaki nomor 3. Wa hadza du'aul istiftah. Ini namanya doa apa, Umar? Doa istiftah. Terkadang juga dinamakan iftitah. Nah, sama. Nah, doa istiftah atau iftitah. Kenapa dinamakan itu? Karena itu adalah doa pembuka yang dibaca oleh orang yang salat. Awal doa yang dibaca oleh orang yang salat ya doa ini. Doa iftitah atau istiftah, sama. Pembuka untuk salatnya. Nah, setelah takbiratul ihram. Wadalla alaihi hadits Abi Sa'id anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha shalah qala subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa qala Tirmidzi asyharu haditsin fil bab. Ini adalah hadis yang paling masyhur dalam bab doa istiftah dengan lafaz tersebut, subhanakallahumma bihamdik. Waqad tukullima fi isnadih, dan pada sanadnya telah diperbincangkan oleh para ulama hadis. Wa qala Ahmad la yasihhu hadzal hadis. Imam Ahmad mengatakan hadis yang marfu' tentang doa dengan lafaz tadi tidaklah sahih. Ini keterangan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan dulu telah kita lewati akhwan, dalam pelajaran al-ikhtiyar li ahammi sihahil adhkar, Anda bisa murajaah kembali penjelasan dari Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala terkait riwayat tersebut. Taib memang datang dari beberapa sahabat. Dan yang disebutkan dalam al-ikhtiyar adalah riwayat yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha shalah qala subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Nah, hadis rawahu Tabrani dalam ad-du'a, dan sanad di sisi Tabrani sahih. Nah, dan yang lebih kuat dari itu riwayat yang ada dalam Sahih Muslim tapi mauquf sampai pada siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Adalah dulu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengeraskan, memperdengarkan bacaan doa iftitah beliau untuk mengajari manusia. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Dan tentunya kemungkinan besar akhwan bahwa Umar tentunya membaca doa tersebut ya berdasarkan pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sehingga doa ini termasuk di antara doa yang sabit untuk dibaca pada doa istiftah, dan termasuk di antara lafaz yang mudah untuk dibaca anak-anak.
Walaupun di sana ada doa iftitah yang lebih sahih dari hadis tersebut. Cuman pada sebagian anak-anak sedikit sulit. Kenapa? Karena lafaz-lafaznya hampir sama. Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Lafaz ini adalah lafaz yang paling sahih tentang doa istiftah sebagaimana kita lewati dalam al-ikhtiyar. Au ghairuhu minal istiftahatil waridati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berarti kita atofkan au ghairahu minal istiftahatil waridati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, atau boleh membaca yang lainnya dari doa-doa istiftah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang datang riwayat yang cukup banyak terkait doa-doa istiftah, sehingga seseorang boleh memilih dari doa-doa yang sahih tersebut riwayatnya. Ada faedah terkait bacaan subhanakallahumma bihamdik tadi dari Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Sahha an Umar annahu kana yastaftihu bihi fi maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yajharu bih wa yu'allimuhun nas. Kembali kepada doa tersebut. Dan telah sahih dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya dulu beliau membuka dengannya dengan doa tadi, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka dan seterusnya. Beliau baca dalam istiftah beliau pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, dan juga beliau mengeraskan dan mengajari manusia dengannya. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan wa huwa bihadzal wajhi fi hukmil marfu', dan ini jelas. Dan yang seperti itu dengan kondisi yang telah disebutkan tadi memiliki hukum yang marfu'. Karena tentunya untuk orang sekuat Umar radhiyallahu anhu dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan berani mengadakan suatu bacaan dari diri beliau sendiri. Beliau membaca itu dan mengajarkan kepada manusia tentunya ketika mendapatkan pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihadza qala Ahmad amma ana fa adhhabu ila ma ruwiya an Umar. Oleh karena itulah Imam Ahmad mengatakan adapun saya maka saya berpendapat kepada apa yang diriwayatkan dari Umar. Walau anna rajulan istaftaha bi ba'di ma ruwiya lakana hasanan. Seandainya seseorang membaca doa istiftah dengan sebagian apa yang diriwayatkan yang ada, maka tentunya hasan. Dan memang yang paling utama adalah untuk apa? Untuk terkadang membaca doa istiftah yang ini, terkadang membaca doa istiftah yang itu. Sehingga semua sunnah bisa dihidupkan. Tidak terus-menerus membaca subhanakallahumma bihamdik. Tidak pula terus-menerus dan dibaca hanya Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Akan tapi terkadang membaca ini, terkadang membaca itu, dan terkadang juga membaca doa yang lain. Telah kita lewati akhwan dalam al-adhkar beberapa doa yang dibawakan oleh Syekh hafizahullah taala. Di antaranya yaitu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah. Sampai di sini. Ini juga riwayat yang sahih dari hadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Muslim. Dan hukum dari doa istiftah itu sendiri hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sehingga ketika seseorang lupa, tidak perlu dia sujud sahwi.
Demikian pula seandainya seorang menyengaja meninggalkannya juga tidak berdampak pada keabsahan salatnya. Salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah walaupun tentunya ikhwan dari sisi kesempurnaan bertingkat-tingkat. Orang yang membaca doa istiftah tentunya lebih utama daripada yang tidak membaca doa istiftah. Maka dari itu, seorang yang berjamaah hendaknya mengupayakan akhwan untuk jangan sampai ketinggalan pada salat jamaahnya doa istiftah. Dan sampai dalam benaknya yang penting aku dapat rakaat bersama imam. Ini pola pikir rendahan. Tapi hendaknya seorang bisa betul-betul sempurna dari awal takbiratul ihram bersama imam sampai salamnya. Baik. Kenapa? Karena ketika datang terlambat istiftahnya tidak dapat. Kemudian Al-Fatihahnya ngebut-ngebut. Terkadang juga tidak sempurna. Maka berbagus ketika kita bergerak mendatangi salat untuk tidak berlambat-lambat. Perhatikan catatan yang keempat ini yang dihafal untuk setoran besok, juga dengan hadis Umar bin Khattab sambil murajaah untuk pelajaran ikhtiarnya. Fahunaka istiftahatun ukhra waridah, dan di sana ada doa-doa istiftah yang lain yang datang. Minha hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati yaqul. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir di dalam salat mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayai. Ini riwayat ada penyingkatan, dan di sana riwayat yang lengkap yaitu bermula dari keingintahuan Abu Hurairah tentang diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini padanya faidah penting bagi para penuntut ilmu, yaitu kejelian ketika bertanya, kejelian ketika mengamati suatu hal. Karena Abu Hurairah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir Allahu Akbar, Nabi kok diam. Naam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah sakata hunayatan qabla an yaqra. Setelah takbir Nabi terdiam beberapa saat sebelum membaca Al-Fatihah. Indak ya ibadah. Ketika antum dapati seperti ini, kita kira ngapain? Dapati Nabi diam sejenak sebelum membaca, kira-kira apa yang ada di benak antum? Seandainya antum hidup zaman itu, bertanya apa yang ditanyakan? Ngapain diam? Tanyanya bagaimana kira-kira? Ya seperti yang ditanyakan Abu Hurairah harusnya. Bertanya, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi araita sukutaka baina takbiri wal qiraati ma taqul. Karena tidak mungkin Nabi sekedar melamun kayak antum. Ya kan? Diam termenung, tidak baca misalnya. Tapi Nabi mesti ada yang dibaca. Maka ketika Nabi kok sebelum membaca Al-Fatihah yang keras, Nabi diam, enggak kedengaran membaca sesuatu. Tapi diamnya Nabi mesti membaca sesuatu. Ditanya oleh Abu Hurairah, wahai Rasulullah, bagaimana dengan diamnya Anda antara takbir dan bacaan Al-Fatihah? Apa yang Anda baca? Hirs terhadap ilmu. Hirs terhadap ilmu, semangat terhadap ilmu. Baru dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau membaca doa ini, Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Pahami makna hadis ini. Besok yang setor yang kecil-kecil setor, saya tunjuk beberapa untuk mengartikan. Ya.
Taib. Kalau yang kecil ditunjuk, yang besar siap-siap. Bukan merasa merdeka. Kenapa? Karena kalau dia ditunjuk kok nggak bisa, lebih parah. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Berapa jauh timur dan barat? Indak ya Adam. Berapa jauhnya? Tidak terhitung, karena timur dan barat dua perkara yang bertolak belakang, tidak akan pernah bertemu. Ini menunjukkan mubalaghah dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul dijauhkan sejauh-jauhnya antara kita dengan kesalahan-kesalahan kita. Naam. Allahumma naqqini min khataayai kama yunaqqa ats-tsaubul abyadu minad danas. Permintaan kedua, ya Allah, naqqini min khataayai, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkannya pakaian yang putih dari noda. Pakaian putih adalah pakaian yang paling jelas nampak ketika ada bercak noda. Dan di sini Nabi juga mengungkapkan ungkapan itu untuk menunjukkan mubalaghah dalam meminta agar dibersihkan dosa-dosa kita, agar dicuci dosa-dosa kita, seperti bersihnya pakaian yang putih dari bercak noda. Kemudian permintaan yang ketiga, Allahumma ghsilni min khataayai bitsalji wal ma'i wal barad. Ya Allah, cucilah kesalahan-kesalahanku dengan as-salj. Nah, dengan salju, air dan barad, yaitu hujan yang tetesannya besar-besar seperti mutiara. Ini al-barad, dan sangat jernih. Sehingga dalam doa yang agung ini, ikhwan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain, terkandung padanya doa yang sangat penting bagi kita, yaitu meminta ampunan. Intinya meminta ampunan dari dosa-dosa kita, dan agar dijauhkan dari keburukan dosa-dosa kita, dan agar dibersihkan dari dosa-dosa kita. Dan doa ini adalah apa? Riwayat doa istiftah yang paling sahih. Maka ketika seorang mau memperbanyak, maka perbanyak yang ini. Walaupun sebagaimana disarankan oleh para ulama tadi, Syekhul Islam, Syekh Ibnu Utsaimin, dan para ulama kita, agar apa? Semuanya diratakan untuk kita amalkan. Terkadang mengamalkan hadis Abi Hurairah, terkadang mengamalkan hadis yang riwayat Umar, terkadang mengamalkan hadis Abdullah bin Umar, sehingga semua sunnah bisa hidup. Dan padanya keutamaan beramal dan keutamaan menghidupkan sunnah. Satu amalan ada dua keutamaan yang dia dapat. Keutamaan beramal, menunaikan sunnah tersebut, dan yang kedua keutamaan menghidupkan sunnah, menjaga sunnah agar jangan sampai ditinggalkan dan jangan sampai terlupakan. Taib, barakallahu fikum. Ini tentang doa istiftah. Kemudian apakah doa istiftah ini disyariatkan pada semua salat, dalam artian salat fardu dan juga salat sunnah? Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yustahabbu likulli musallin min imamin wa ma'mumin wa munfaridin
wa mara'atin wa sabiyyin wa musafirin wa muqtaridin wa muntafilin wa qa'idin wa muttaji'in wa ghairihim an ya'tiya bi du'a'il istiftahi aqiba takbiratil ihram. Ini kesimpulan bagus dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Majmu' Syarhil Muhadzab. Kata beliau, disunnahkan untuk setiap orang yang salat, baik dia sebagai imam dan ataupun sebagai makmum atau salat sendirian, baik dia itu wanita atau anak-anak, baik dia itu musafir, baik dia itu orang yang melakukan salat wajib ataupun salat sunnah, baik dia itu salatnya dalam posisi duduk atau berbaring dan yang lainnya. Nah, untuk mendatangkan doa istiftah setelah dia membaca takbiratul ihram. Nah, baik. Ini kesimpulan penting karena sebagian berpendapat akhwani fillah bahwasanya istiftah hanya dibaca pada salat fardu dan salat malam saja. Tapi yang rajih istiftah dibaca pada semua salat. Naam. Syalbani rahimahullahu taala dalam Aslu Sifatis Shalah mengatakan wala yanfi dzalika masyru'iyyatahu yani adiyatul istiftah fi salatil lail fil fara'idhi aidha kama la yakhfa illa al imam kay la yutilu 'alal mu'tammin. Nah, yaitu riwayat doa istiftah yang dibaca oleh Nabi pada salat malam, ya kawan. Boleh hendak kalau kita baca pada salat fardu? Nah, mungkin lewati dalam al-adhkar ada doa istiftah yang panjang, ya tidak? Yang dibaca oleh Nabi SAW pada qiyamul lail. Antum bisa merujuknya pada al-adhkar. Naam. Baik. Nah, apakah doa tersebut juga boleh untuk diamalkan pada salat fardu? Maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena tidak meniadakan disyariatkannya doa itu pada salat malam untuk dibaca pada salat fardu. Baik, kecuali imam. Baik, kenapa? Agar tidak terlalu memperpanjang kondisi para makmum dalam berdiri, ya kawan. Baik, agar tidak terlalu panjang. Makmum ketika menunggu saat berdiri. Tapi kalau tidak terlalu panjang maka khair, karena di antara hal yang dibimbingkan untuk para imam adalah takhfif, untuk meringankan kepada para makmum. Adapun salat sendiri membaca doa-doa yang panjang silakan. Dan memang karena salat malam itu memang disunahkan untuk memperpanjang. Kemudian apabila seseorang melupakan doa istiftah sampai dia mulai bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apakah dia kembali ke istiftah karena baru ingat dia sudah mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Oh, aku belum membaca istiftah. Maka ketika sudah memulai isti'adzah maka tidak perlu kembali ke istiftah. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, falau tarakahu sahwan aw amdan hatta syara'a fit ta'awud lam ya'ud ilaih. Seandainya dia meninggalkan istiftah karena lupa atau karena sengaja memang sampai dia memulai ta'awud. Ta'awud itu bacaan apa? Indak Raihan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka dia tidak perlu kembali lagi. Kemudian saya balik lagi ke
Allahumma ba'id baini wa baina khataayai. Tidak perlu, dan ini keliru. Kenapa? Lifawati mahallih, karena sudah terluputkan tempatnya. Karena tempatnya adalah apa? Langsung setelah takbiratul ihram sebelum membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Demikian pula wala yatadarakahu fi baqi rakaat, dan dia tidak boleh kemudian apa menyusulkannya pada rakaat-rakaat yang lain. Tadi aku belum iftitah rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua sebelum Fatihah mau iftitah, boleh enggak? Tidak boleh. Nah, sekarang kalau masbuk, apabila masbuk masuk ke dalam salat berjamaah, nah, pada kondisi imam menjaharkan bacaannya, apakah dia membaca doa iftitah? Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fa idza dakhalta ma'a imamin wa qad intaha min qira'atil Fatihah wa huwa yaqra'u surata allati ba'da al-Fatihah fa innahu yasqutu 'ankal istiftah. Nah, jika engkau masuk bersama imam dalam keadaan dia sudah selesai dari membaca Al-Fatihah, di mana dia sedang membaca surat setelah Al-Fatihah, maka saat itu gugur darimu doa istiftah. Berarti tidak perlu membaca doa iftitah walaupun engkau habis takbiratul ihram Allahu Akbar, tapi imam sudah selesai Al-Fatihah, atau imam sudah memenuhi Al-Fatihah, saat itu diam, tidak perlu membaca doa iftitah. Naam. Baik. Wa taqra'ul Fatihah 'ala al-qaulir rajih, dan engkau membaca Al-Fatihah menurut pendapat yang rajih. Naam. Wa tata'awwad li'anna at-ta'awwud tabi'un lil qira'ah, dan hendaknya membaca ta'awud yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena itu hukumnya mengikuti qiraah Al-Fatihah. Baik. Ini kalau salat jahriyah jelas, ya kan? Sekarang kalau salatnya adalah salat sirriyah. Salat sirriyah itu salat apa saja? Indah salat sirriyah yang bacaan imamnya lirih, Salman. Zuhur dan asar, yang lainnya sudah zuhur dan asar saja. Taib. Adapun maghrib, isya dan subuh salat jahriyah. Nah, apabila dia masbuk bersama imam pada salat sirriyah, apakah dia perlu membaca istiftah terlebih dahulu, atau dia langsung membaca Al-Fatihah untuk bisa mengejar imamnya? Maka Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan di sini, wa in adrakahu fil qiyami wa alima annahu yumkinuhu du'a al-istiftahi. Naam, annahu yumkinuhu du'a al-istiftahi wa ta'awudhu wal fatihatu atabi. Nassa alaihi Syafi'i fil Apabila dia mendapati imam pada posisi berdiri dan dia tahu, yaitu ada dugaan besar atau bahkan yakin dia memungkinkan untuk membaca iftitah, ta'awud dan Al-Fatihah, maka dia baca semuanya sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau ragu-ragu atau tidak memungkinkan untuk membaca semuanya, nah, maka yang hendaknya dijadikan prioritas bacaan apa? Syukran, Al-Fatihah. Nah, kalau ragu-ragu istiftah, ta'awud dan Al-Fatihah, ada yang akan telat ini, maka dia prioritas bacaan Al-Fatihah. Segera a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian Al-Fatihah, tidak perlu membaca iftitah. Nah, kenapa? Karena iftitah sunnah, sedangkan Al-Fatihah hukumnya rukun, yang jangan sampai seorang terluputkan dari membacanya. Baik. Kemudian apakah dibaca doa istiftah pada sholat jenazah?
Tadi kan semua salat. Nah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Cuma di sana ada salat yang sangat ringkas tanpa rukuk, tanpa sujud, yaitu salat jenazah. Apakah dibaca doa iftitah padanya? Nah, sebagian ulama ikhwan berpendapat tentang tetap disunahkannya pada salat jenazah setelah takbiratul ihram. Alasannya apa? Li'annaha salatun kasairis salawat. Karena itu adalah masuk kategori salat seperti salat-salat yang lain. Wal jumhur ala adami sunniyatil istiftahi fi salatil janazah li'annaha mabniyatun ala takhfif. Sedangkan jumhur ulama mengatakan tidak disunnahkannya membaca istiftah pada salat jenazah. Kenapa? Karena salat jenazah itu dibangun dengan apa? Dengan kaifiyah yang ringan. Memang salat jenazah kan salat yang paling ringan. Salat yang paling ringan. Tanpa rukuk, tanpa sujud. Cuma 4 takbir. Baik, maka tidak disunnahkan untuk membaca istiftah. Dan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan wa hadza aqrab, dan itu adalah pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Jadi untuk salat jenazah membaca istiftah tidak. Indah ya Yahya. Kenapa? Karena untuk jenazah itu yang diinginkan untuk apa? Untuk diringankan, untuk cepat, ya, untuk cepat. Dalam artian bacaannya diringankan daripada salat-salat yang lain. Nah, barakallahu fikum. Ini beberapa ahkam seputar istiftah. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin.